Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Sutra dengan NIM 216501199. Di sini saya akan membahas tentang pengaitan jenis kasus dengan Undang-Undang ITE dan KUHP. Untuk jenis kasus kejahatan cybernya di sini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 20 jenis kasus dari pencurian identitas sampai dengan kejahatan sumber daya komputer. Baik, langsung saja dari untuk kasus pertama yaitu pencurian identitas. Dengan ketiga contoh kasus itu, di sini saya dari 3 kasus di atas berkaitan dengan pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pelaku penyebaran data pribadi dapat dijerat dengan pasal 32 dan pasal 48 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Dengan pasal yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kemudian ayat 3 terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses lebih oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Kemudian untuk pasal pidananya yaitu pasal 48 dengan pasal 48 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Kemudian setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Kemudian kemudian pada dasarnya pasal 38 dan pasal 48 itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian untuk pasal 32 ITE itu mengatur tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik menggunakan media elektronik, sedangkan pasal 48 itu menyebutkan tentang pidana bagi penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman atau kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, pasal 310 ayat 1 KUHP berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam bentuk penghinaan secara tertulis atau melalui gambaran. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat menimbulkan pidana penjara diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda. Kemudian untuk jenis kejahatan kedua yaitu ada phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Mengacu pada 3 kasus di atas, phishing terkait pasal 35 junto, pasal 51 ayat 1, kemudian Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Untuk ketiga kasus phishing di atas dikenakan pasal 35, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengurasakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Kemudian pidananya pasal 51 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Di sisi lain, KUHP tidak secara khusus mengatur pencurian data elektronik karena KUHP disusun sebelum era digital dan teknologi informasi seperti sekarang. Namun beberapa pasal dalam KUHP dapat relevan terutama dalam konteks pencurian secara umum seperti pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian. Kemudian kita lanjut lagi ke jenis kasus malware. Untuk jenis kasusnya, contoh-contoh kasusnya kita sudah bahas, dan untuk ketiga contoh kasus di atas itu berkaitan dengan pasal 30 junto, pasal 46 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Dengan bunyi pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Kemudian ketiga, setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Kemudian untuk pasal 46. Pasal 46 ini pasal pidananya yaitu ayat 1 berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian untuk ayat 2-nya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Kemudian untuk ayat 3, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Di pihak lain, KUHP memiliki pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana yang dapat mencakup tindakan seseorang atau hacker perusahaan data elektronik. Misalnya, pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian yang bisa melibatkan pengambilan atau pengaksesan data dengan tujuan yang merugikan pemiliknya. Penting diingat bahwa penerapan hukum dan konteks digital dapat melibatkan berbagai pasal KUHP, tergantung pada karakteristik tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, pasal-pasal seperti pasal 30 dan 46 Undang-Undang ITE dapat digunakan bersama dengan pasal KUHP yang relevan. Kemudian untuk pasal KUHP-nya itu pasal 362 yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Kemudian untuk jenis kejahatan selanjutnya itu ada ransomware. Dari ketiga kasus ini berkaitan dengan pasal 33 Junto dan pasal 49 Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Untuk pasal 33 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dengan ketentuan pidana pasal 49, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar. Dalam konteks KUHP, tindakan mengunci atau mengenkripsi perangkat komputer milik korban mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Namun KUHP yang mungkin relevan dalam hal ini adalah pasal 480 KUHP. Pasal ini berkaitan dengan pencurian listrik, tetapi konsepnya dapat diterapkan pada kasus di mana seseorang secara tanpa izin merubah atau menghentikan fungsi alat elektronik seperti perangkat komputer milik orang lain. Dengan pasal 480 ini yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Ayat 1-nya, barang siapa membeli atau menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Kemudian ayat 2, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Kemudian jenis kasus kelima itu ada peretasan. Sudah ada contohnya 3 juga. Di sini kita bahas saja pasal yang terkait dengan ketiga contoh kasus di atas. Pasal yang berkaitan dengan 3 contoh kasus itu yaitu pasal 30 Junto dan pasal 46 Undang-Undang Informatika, Teknologi dan Elektronik nomor 11 tahun 2008. Untuk pasalnya tadi saya sudah bacakan, kita lanjut saja ke pasal yang lain, ke jenis kasus yang lain. Di sini untuk pasal KUHP-nya pasal 362 dengan bunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah. Kemudian ada jenis kasus 6, jenis ke-6 yaitu serangan DDoS. Untuk serangan DDoS ini dikenakan pasal 32 Junto, pasal 48 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan bunyi pada ayat 1-nya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kemudian untuk ayat ketiga, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Dengan pasal 48 tindak pidananya ayat 1 sampai ayat 3, dan ayat 3 ini berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk pasal KUHP-nya di sini pasal 406 dengan bunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaimana milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Kemudian ayat 2 dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagaimana milik orang lain. Kemudian untuk kasus ke-7 ada pencurian kekayaan intelektual. Di sini dikenakan pasal 25 Junto dan pasal 26 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Kemudian untuk pasal KUHP-nya di sini dikenakan pasal 385. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri di buku undang-undangnya. Kemudian untuk kasus ke-8 ada pemalsuan atau forgery. Di sini pemalsuan ini dikenakan pasal, dari ketiga contoh kasus itu dikenakan pasal 28 Junto dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan dengan pasal KUHP 263. Kemudian untuk kasus ke-9 ada pornografi anak. Dari ketiga contoh kasus ini, kasus di atas itu berkaitan dengan pasal 27 ayat 1 Junto dan tindak pidana pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan dengan pasal 294 Undang-Undang KUHP. Kemudian untuk pasal untuk jenis kasus ke-10 yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini dari ketiga contoh kasus itu pasal yang berkaitan dengan tiga contoh kasus itu yaitu pasal 27 ayat 3 Junto dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Dan untuk jenis kasus ke-11 ada penyebaran informasi palsu, yang dimana dari ketiga contoh kasus itu berkaitan dengan pasal 27 ayat 3, pasal 28 Junto, pasal 45 ayat 1 dan 2, dan Undang-Undang ITE nomor pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 310 KUHP. Kemudian untuk jenis kasus ke-12 itu ada peretasan email. Dari ketiga contoh kasus itu, pasal yang paling berkaitan dengan kasus peretasan email itu adalah pasal 30 Junto, pasal 46 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 362 KUHP. Kemudian untuk jenis kasus ke-13 ada pengintaian. Untuk jenis kasus pengintaian ini, jenis contoh kasus pengintaian ini dikenakan pasal 26 Junto dan Undang-Undang ITE nomor berkaitan dengan pasal 26 Junto Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 378 KUHP. Kemudian untuk jenis kasus ke-14 ada penggelapan. Dari ketiga kasus di atas, contoh kasus di atas, pasal yang berkaitan dengan ketiga contoh kasus di atas itu pasal 28 ayat 1 Junto dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 372 Undang-Undang KUHP. Kemudian untuk jenis kasus ke-15 ada kejahatan keuangan online. Dari pasal yang berkaitan dari ketiga contoh kasus di atas itu pasal 32 Junto dan pasal 48 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 378 KUHP. Kemudian ada jenis kasus yang ke-16 pelanggaran privasi. Dari ketiga contoh kasus di atas, pasal yang paling berkaitan yaitu pasal 21 ayat 1 dan 3 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor
pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 310 KUHP. Kemudian untuk jenis kasus ke-17, pencurian akses. Dari ketiga contoh kasus ini, pasal yang berkaitan dengan ketiga contoh kasus ini adalah pasal 30 Junto, pasal 46 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 362 KUHP. Kemudian untuk jenis kasus selanjutnya yaitu yang ke-18 ada kejahatan seksual. Dari ketiga contoh kasus di atas, pasal yang berkaitan dengan contoh kasus di atas yaitu pasal 27 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 290 ayat 3 KUHP. Undang-Undang KUHP. Kemudian untuk jenis kasus ke-19 ada pemerasan online. Dari ketiga contoh kasus di atas, pasal yang berkaitan dengan contoh di atas itu pasal 32 Junto, pasal 48 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 372 Undang-Undang KUHP. Kemudian untuk jenis kasus terakhir ada jenis kasus kejahatan sumber daya komputer. Dari ketiga jenis kasus di atas, pasal yang paling berkaitan dengan contohnya yaitu pasal 30 Junto, pasal 46 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan pasal 322 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Di sini saya memohon maaf karena pasal dari setiap jenis kasus itu tidak bisa saya bacakan semua karena untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan